Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Prajakusuma dari kelas 11 Farmasi B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pemberian obat melalui oral, parenteral, rektal, oromuskosal, implan, dan transdermal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penggunaan oral. Oral yaitu pemberian obat melalui saluran pencernaan, bisa dari mulut, intinya dari saluran pencernaan. Kerugian dari oral ini yaitu efeknya yang agak lama dan terasa bau. Sedangkan keuntungan dari oral ini adalah mudah, nyaman, dan aman bagi penggunanya. Cara pemberian obatnya yaitu di sini saya menggunakan permen tamarin. Ini kita pegang, kita masukkan ke dalam mulut, di atas lidah, baru telan. Yang kedua itu parenteral. Cara pemberian parenteral ini melalui pembuluh darah, injeksi, ataupun suntikan. Keuntungannya yaitu obat dapat diabsorpsi lebih cepat. Obat dapat diabsorpsi lebih cepat ke pembuluh darah. Sedangkan kerugiannya itu sendiri yaitu anak-anak merasa cemas ketika sedang ingin disuntik, dan itu tidak pernah luput dari anak-anak kecil. Cara mempraktikannya itu di sini saya menggunakan pena karena saya tidak akan menyuntikkan. Kita taruh di lengan, kita suntikkan pelan-pelan. Selanjutnya yaitu rektal. Rektal ini dia melalui anus ataupun rektum. Keuntungannya, rektal ini bisa dipakai jika seorang tidak bisa menggunakan obat per oral. Kerugiannya, banyak kali pasien yang merasa tidak nyaman dalam penggunaan rektal ini yang melalui anus. Cara pemberiannya itu sendiri, kita anggap saja ini anus. Lalu pertama-tama kita cuci tangan terlebih dahulu. Kedua, kita menggunakan sarung tangan. Yang ketiga, kasih obat supposteria di ujungnya biar licin. Lalu masukkan perlahan-lahan sampai masuk ke dalam. Setelah sudah masuk, tangan dicuci kembali, lalu dilap pakai kain kering ataupun kain lap. Selanjutnya yaitu melalui rongga mulut yang disebut oromukosal. Oromukosal ini terbagi menjadi dua, yaitu sublingual, dia melalui bawah lidah, dan bukal, dia melalui di gigi atau di sela-sela pipi. Yang pertama kita bahas dulu sublingual. Seperti yang saya bilang tadi, sublingual itu melalui di bawah lidah. Keuntungannya sendiri cepat, tidak diperlukan kemampuan untuk menelan, merusak obat di saluran pencernaan atau metabolisme. Sedangkan kerugiannya itu tidak adekuat, kepatuhan pasiennya sendiri agak menurun atau kurang, dan yang pastinya kontrol agar pasien tidak menelannya. Cara pemberiannya itu sendiri, ini saya masih menggunakan permen tamarin. Kita taruh di bawah lidah, kita biarkan sampai dia meresap, tidak usah ditelan. Selanjutnya yaitu bukal. Bukal ini dia
melalui gigi atau sela-sela pipi. Keuntungan sendiri cepat, mencegah free pass effect, dan juga tidak memerlukan kemampuan untuk menelan. Sedangkan kerugiannya itu kuat, kepatuhan pasiennya sendiri kurang, dan mencegah pasien untuk menelan. Cara pemberian obatnya seperti ini: kita buka mulut, kita taruh di gigi atau sela-sela pipi. Jangan ditelan, biarkan dia meresap sampai menimbulkan efek. Selanjutnya yaitu bukal. Bukal ini dia melalui gigi atau sela-sela pipi. Keuntungan sendiri cepat, mencegah free pass effect, dan juga tidak memerlukan kemampuan untuk menelan. Sedangkan kerugiannya itu kuat, kepatuhan pasiennya sendiri kurang, dan mencegah pasien untuk menelan. Cara pemberian obatnya seperti ini: kita buka mulut, kita taruh di gigi atau sela-sela pipi. Jangan ditelan, biarkan dia meresap sampai menimbulkan efek. Terakhir yaitu transdermal. Ini melalui permukaan kulit berupa plester. Keuntungannya yaitu mengurangi frekuensi dosis suatu obat. Sedangkan kerugiannya itu efek terapi yang timbul lebih lambat atau agak lama. Lalu tidak efektivitas terhadap obat-obat yang efektivitas tidak sesuai untuk obat-obat yang efektivitas terhadap kulit. Cara pemberiannya yaitu plester ini bisa kita taruh di tangan. Di sini saya menggunakan bungkus permen. Kita letakkan di bagian yang ingin kita letakkan. Biarkan ini menyerap secara perlahan-lahan sampai benar-benar dia menyerap. Dan yang terakhir itu pemberian dengan implan KB atau implan susu. Di sini keuntungannya itu kenyamanan, kepatuhan, baik untuk pelepasan obat terkontrol, memaksimalkan pengantaran obat, dan fleksibilitas. Sedangkan kerugiannya sendiri itu invasif, pemberhentian obat, bahaya jika rusak, terbatasnya obat paten, dan biocompatible. Cara pemberiannya seperti kayak anus tadi. Kita masukkan perlahan. Pertama, cuci tangan. Kedua, menggunakan sarung tangan khusus. Yang ketiga, kita masukkan secara perlahan-lahan. Ketika sudah masuk, lalu tangan dicuci kembali dan diusap pakai kain kering atau kain lap. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Ernadi Perdiakusuma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.